Hai kamu, iya kamu yang lagi dengerin ini, selamat datang di Kaizen Teens jadi lebih baik setiap hari, mulai dari hal kecil. Kalau kamu lagi cari cara buat jadi lebih baik, lebih disiplin, lebih semangat, tapi bingung harus mulai dari mana, kamu ada di tempat yang tepat. Karena di sini kita nggak akan ngomongin hal yang susah, berat, atau harus sempurna. Kita bakal bahas hal-hal kecil yang bisa kamu ubah pelan-pelan. Bukan buat orang lain, tapi buat dirimu sendiri. Bagian 1, apa itu Kaizen? Kamu pernah dengar istilah Kaizen? Kaizen itu berasal dari Jepang. Artinya perbaikan terus-menerus. Tapi bukan perbaikan yang langsung besar, bukan yang harus langsung hebat, bukan yang bikin kamu stres. Kaizen ngajarin kita buat berubah pelan-pelan sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Coba bayangin ini. Misalnya kamu pengen lebih rajin bangun pagi. Kaizen nggak nyuruh kamu langsung bangun jam 4 subuh tiap hari. Tapi mungkin hari ini kamu bangun 10 menit lebih awal dari biasanya. Besok 15 menit lebih awal. Minggu depan kamu udah terbiasa. Itu Kaizen. Bagian 2. Kenapa cocok buat remaja? Kita hidup di zaman serba cepat. Semua serba instan. Makanan instan, info instan, bahkan sukses pun kadang pengennya instan. Tapi perubahan yang instan biasanya juga gampang hilang. Nah, Kaizen cocok banget buat kamu yang masih muda, yang lagi cari jati diri, yang kadang merasa belum cukup, atau bahkan ngerasa, kok hidup gua gini-gini aja ya? Dengan Kaizen, kamu bisa mulai dari satu kebiasaan baik, satu perubahan kecil, satu keputusan sehari yang lama-lama bikin kamu jadi pribadi yang beda total dalam 6 bulan atau setahun ke depan. Bagian 3. Mulai dari hal kecil. Yuk kita bahas contoh-contoh kecil yang bisa kamu ubah mulai hari ini. Tidur lebih awal 15 menit. Buat to-do list sebelum tidur. Ucapin terima kasih setiap hari. Rapihin meja belajar sebelum mulai belajar. Latihan fokus 5 menit tanpa pegang HP. Baca 1 halaman buku setiap hari. Tanya ke diri sendiri, hari ini aku udah belajar apa? Kecil banget kan? Tapi kalau kamu lakuin terus, efeknya gede banget buat masa depanmu. Bagian 4. Nggak harus sempurna. Satu hal penting dalam Kaizen adalah kamu nggak harus sempurna. Kalau kamu gagal 1 hari, ya nggak apa-apa. Kalau kamu malas hari ini, itu manusiawi. Yang penting kamu balik lagi, ulang lagi. Kaizen bukan soal jadi yang paling disiplin, tapi soal nggak nyerah. Bagian 5. Kaizen dalam belajar. Sekarang kita bahas, gimana caranya Kaizen bisa bantu kamu dalam belajar. Bagian 5, Kaizen dalam belajar. Sekarang kita bahas, gimana caranya Kaizen bisa bantu kamu dalam belajar. Banyak dari kita belajar karena takut nilai jelek, tapi makin takut makin gak fokus. Coba ubah pendekatannya. Misalnya kamu mau ngerti pelajaran matematika. Daripada langsung belajar 2 jam, coba Kaizen style, belajar 15 menit aja dulu. Fokus ke satu topik aja. Habis itu, ulangin besok. Lalu tambahin jadi 20 menit. Ulangi terus. Gak kerasa kamu udah ngerti 5 topik dalam seminggu. Kombanding hitam bunuh. Bagian 6. Kaizen dan HP-mu. Kita jujur aja ya. HP itu candu. Buka TikTok, scroll IG, nonton Reels, main game, tahu-tahu udah 2 jam. Tapi kamu nggak perlu langsung uninstall semuanya. Coba pakai Kaizen. Mulai dengan matikan notifikasi satu aplikasi aja. Taruh HP di tempat yang nggak kelihatan waktu belajar. Atur screen time 30 menit lebih sedikit. Kecil, iya. Tapi dampaknya gede banget buat fokus kamu. Bagian 7, latihan fokus sederhana. Kamu bisa mulai latihan fokus pakai teknik 5 menit. Caranya, duduk tenang. Pilih satu hal yang mau kamu kerjakan. Set timer 5 menit. Fokus total. Jangan pegang HP. Cuma 5 menit. Besok jadi 10 menit. Lusa jadi 15 menit. Minggu depan kamu udah bisa fokus belajar 1 jam penuh tanpa sadar. Bagian 8. Kaizen untuk jadi lebih sadar diri. Kaizen juga ngajarin kamu buat lebih kenal sama diri sendiri. Coba jawab ini. Apa kebiasaan buruk yang kamu pengen ubah? Apa hal kecil yang kamu banggakan minggu ini?
Apa satu hal yang bikin kamu lebih semangat hari ini? Jangan tunggu orang lain validasi kamu. Kamu bisa jadi lebih baik versi dirimu sendiri. Bagian 9, cerita nyata. Aku pernah bantu seorang remaja, sebut aja namanya Rehan. Dulu Rehan gampang down, gak pede, sering bilang, aku gak bisa. Tapi dia mulai latihan Kaizen, bikin jurnal kecil tiap malam, latihan senyum dan sapa temen tiap hari, belajar 20 menit tiap pagi. Setahun kemudian, dia udah jadi ketua OSIS dan dapat ranking 3 besar. Bukan karena dia berubah drastis, tapi karena dia konsisten ubah hal kecil. Bagian 10, penutup dan challenge. Oke, kita udah sampai di akhir audiobook ini. Tapi bukan akhir dari perjalanan kamu. Justru sekarang, waktunya kamu mulai. Mulai dari hal kecil. Bikin satu perubahan hari ini. Catat satu hal baik yang kamu lakuin. Ucapin satu kalimat semangat ke diri sendiri. Dan besok, ulangi.